Nilai aku turun terus sekarang. Padahal dulu kelas 1 sama kelas 2 aku peringkat terus. Kok sekarang malah turun kayak gini? Bapak. Del, kok kamu jalan kaki? Oh iya Pak, soalnya di rumah nggak ada kendaraan. Ikut Bapak ya, Del. Kemana Pak? Kita makan dulu di restoran. Oh, nggak usah Pak. Saya ada kerjaan di rumah, belum beres-beres. Sudah, nggak apa-apa, Del. Nanti pulangnya sama Bapak anterin. Nggak usah Pak. Kian Bapak kan udah punya istri, saya nggak enak Pak. Nggak apa-apa kalau masalah itu. Ya udah, Del. Kalau kamu nggak mau saya ajak makan di restoran, nih saya kasih buat makan. Ini nggak usah Pak, nggak usah Pak. Nggak apa-apa. Pak, nggak usah Pak, ini. Ambil aja, ambil. Bapak ambil. Udah, nggak apa, ini hitung-hitung buat uang jajan kamu. Pak, nggak usah Pak. Saya duluan ya Pak. Dela mau nggak ya? Seger bener kayaknya. Ada apa lagi ya Pak? Del, kamu saya ajak makan di restoran nggak mau, tak kasih duit nggak mau. Mau nggak kamu? Kapan-kapan kita jalan? Bapak kan udah punya istri. Saya nggak enak Pak. Apalagi saya kan masih sekolah. Saya nggak berani Pak. Del, kamu nggak usah khawatir. Nggak mungkin ada orang yang tahu. Del, saya tuh tahu. SPP kamu, buku-buku kamu itu kan belum dibayar semua. Kalau kamu, Del, mau nurut sama Bapak, kamu nggak usah khawatir. SPP kamu, buku kamu, bahkan nilai kamu itu Bapak bisa bantu. Maaf Pak, tapi saya nggak enak sama istri Bapak, sama keluarga Bapak juga. Makasih ya Pak. Del, kamu tuh nggak enak sama keluarga saya. Uang Bapak itu banyak. Kamu itu nggak usah khawatir sama Bapak. Apalagi Del, kalau kamu mau, kamu akan saya cukupi semuanya. Pak, aku kan masih sekolah Pak. Del, kalau itu gampang. Nah, nanti kalau kamu sudah lulus agama apa ibu negara. Apaan sih Pak? Dela pulang belum? Assalamualaikum. Duh, Del, belum pulang. Assalamualaikum. Mas. Del. Kok kamu nangis? Ada apa sih, Del? Kamu pulang sekolah kok nangis? Mas, Dela capek. Gurunya Dela sering gangguin Dela, Mas. Sampai-sampai Dela takut, Mas. Dela harus gimana, Mas? Kok bisa sampai seperti itu sih, Del, guru kamu? Dela juga nggak tahu. Ya udah, Del. Kalau memang perlakuan guru kamu seperti itu sama kamu, besok kakak mau ke sekolahan kamu.
ngomong sama kepala sekolah kamu, Del. Jangan, Mas. Aku takutnya nanti Pak Mus malah nekat. Ya sudah, Del. Kalau kamu memang takut, pesen kakak. Kamu harus lebih berhati-hati lagi kalau pulang sekolah, berangkat sekolah, ataupun di sekolahan kamu, Del. Del, pesen kakak. Meskipun kita ini orang nggak mampu, kamu sekolah sering sekali telat-telat bayar SPP. Kamu jangan sampai tergoda. Iya, Mas. Karena belum saatnya kamu seperti itu. Sekarang kamu gak usah mikirin guru kamu. Kamu tetap fokus untuk belajar, untuk masa depan kamu, Del. Pokoknya pesen kakak, kamu harus lebih berhati-hati lagi. Kalau memang guru kamu itu kurang ajar sama kamu, kamu jangan segan-segan laporkan kepada kepala sekolah kamu atau pihak yang berwajib, Del. Iya, Mas. Doain aku kuat ya, Mas. Sebenarnya hati aku juga masih bimbang mau lanjut sekolah di situ apa enggak. Del, itu semua terserah kamu. Namanya sekolah itu kan yang penting kenyamanan untuk diri kamu, Del. Iya, permintaan kakak sih, kamu jangan sampai berhenti sekolah, Del. Karena ini semua untuk masa depan kamu. Kamu tetap lanjut untuk pendidikan kamu, Del, untuk masa depan kamu. Oh, wah, ini tuh rumahnya Dela. Ternyata Dela itu orang miskin. Rumahnya aja masih keripik. Peluang besar ini. Kalau emang Dela itu orang tidak mampu, lebih mudah saya. Pasti suatu saat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Hafid. Kali ini saya akan menunjukkan buah-buahan. Buah-buahan plus bisa dimasak guys. Nah, jadi di belakang saya ini ada tumbuhan. Oke guys, ini namanya buah cempoka. Biasanya Kang Wanto itu kalau makan sambal terasi, lalapannya cempoka ini guys. Dia bisa nambah sampai 3-4 kali guys. Bayangin, enak banget ini cempoka ini. Apalagi kalau sayurnya cocok, wah pasti 2 kilo tuh habis guys. Satu makanan, bayangin, apa nggak seenak itu buah cempoka ini. Ayo kalian harus budidaya buah cempoka ini ya. Oke guys, kalau di rumah kalian nggak ada bibit, bisa order sama saya. Oke, kali ini kita review ke sana ya guys ya. Oke, dadah. Mas, masih ngonten? Iya mas, ini buat ngisi-ngisi konten YouTube. Oh, cuman masih video bukan live kan? Iya bukan, video udah aku cut kok. Kirain live kan ganggu. Ini mau perlu sama Hafid. Oh, ya udah. Ada perlu apa ya mas? Sini mas, dudukin aja dulu. Ganggu sebentar nggak apa-apa Hafid ya? Nggak apa-apa. Emang ada kepentingan apa ya mas sama saya? Jadi gini loh Fit, ini sebenarnya mengenai adik saya si Dela Fit. Kamu kan paham sih di luar sana itu kan banyak sekolahan yang mohon maaf lah Fit, yang gratis. Karena si Dela ini ingin pindah sekolah Fit. Loh, Dela mau pindah sekolah mas? Kenapa? Kan sekolah Dela udah bagus mas. Iya sih Pit, saya emang dari dulu itu berupaya Dela saya sekolahkan di sekolah yang terbaik Pit. Ya sebisa mungkin saya berusaha untuk biayanya juga Pit. Cuman ya itu tadi Pit, Dela merasa nggak nyaman di sekolah tersebut. Emang masalahnya apa ya mas, Dela itu? Sebenarnya masalahnya itu bukan dari sekolahnya Pit.
sebenarnya sekolahannya itu bagus. Ya. Cuman itu yang jelek itu dari tenaga pendidiknya, Pit. Ternyata gurunya si Dela yang namanya Mustiono itu selalu mengganggu Dela, Pit. Yang intinya ya itulah, Pit, namanya juga laki-laki. Ya. Mungkin dia itu merasa senang atau gimana sama si Dela. Cuman Dela yang ya gitu, namanya juga masih anak-anak, Pit. Ya belum saatnya juga. Iya, bener Mas, bener. Ya makanya dari itu, Pit, saya minta tolong sama kamu. Kamu yang paham lah sana kesini. Kira-kira ada nggak sih sekolahan itu yang bisa nyaman untuk Dela, yang terutama itu masalah biaya juga, Pit. Kalau sekolahan itu ada, Mas. Bahkan itu dekat rumah kakek saya. Itu sekolahan tanpa biaya, tapi plus mondok, Mas. Tuh, kalau Mas Lisin atau Dela ya berkenan, nanti biar saya bantu untuk ngurus semuanya. Ya, saya juga dengar cerita Mas Lisin ini, merasa ya Allah kasihan sama Dela, Mas. Dela udah niat belajar tapi gurunya malah seperti itu. Kasihan Dela, Mas. Iya, Pit. Nanti coba saya ngomong sama Dela, kira-kira mau apa enggak. Cuman cepat atau lambat juga saya akan lapor sama kepala sekolah. Iya, Mas. Dela atas kelakuan gurunya seperti itu, Pit. Ya, benar. Ya ini terima kasih ya, Pit, informasinya. Nanti saya coba ngomong sama si Dela. Nanti kalau memang Dela itu mau, pokoknya saya mohon minta tolong sama Mas Habib Ya. untuk dibantu. Ya, Mas Lisin. Ya, tenang aja, nanti saya bakal bantu semuanya. Mumpung ini hari Minggu, mending aku nyapu depan biar nanti Mas Lisin pulang seneng. Udah bersih, udah nggak ada sampah. Duh, Pak Mus, kok kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya, Pak? Kok tumben Bapak kesini? Bapak ini ada sesuatu yang mau kasih sama Dela. Oh, ya udah Pak, silakan masuk. Dela. Silakan Pak. Silakan Pak. Del, Bapak itu tahu kamu itu nggak ada handphone. Jadi waktu belajar daring ataupun mau gimana ngabarin temen, kamu kan nggak punya HP. Ini Bapak inisiatif belikan kamu HP. Ya, supaya kamu itu bisa komunikasi sama teman-teman kamu, sama saudara kamu. Terutama Del, kamu itu bisa komunikasi sama Bapak. Nih baru, dan ini Del, dalamnya kan ini ada duitnya. Ini bisa buat beli paketan kamu, sisanya buat jajan sekolah. Enggak Pak, terima kasih. Kakak saya juga masih mampu kok Pak kalau cuma beliin HP buat saya. Jadi Bapak nggak usah repot-repot beliin saya HP segala Pak. Del, kamu tuh nggak usah sombong lah. Saya tuh tahu ekonomi kamu. Bapak juga kesini tuh niatnya baik, biar kamu tuh enak kalau komunikasi. Kok malah kamu nolak kayak gitu? Iya Pak, terima kasih. tapi saya juga nggak terlalu butuh HP, Pak. Kalau saya butuh, saya bisa minta ke kakak saya kok. Bapak itu nggak merasa direpotkan. Udah, nggak apa-apa. HP-nya. Nggak usah, Pak. Ini masukin aja, Bapak bawa pulang. Pak. Nggak apa-apa. Diem, kamu nggak ada orang. Pak, Bapak mau ngapain? Itu jangan nggak sopan ya sama saya. Mendingan Bapak pulang, ini dibawa lagi HP-nya.
Kang Mus, jabatan kamu akan hilang membusuk kamu di penjara.